gue juga ada cerita tentang pengalaman orang yang lagi nyari setan lah kasarannya ya, uji nyali. Tapi ini di daerah Jakarta Timur. Kejadiannya dialamin sama Ardi. Ini tahun 2015an, pas banget Ardi tuh baru lulus dan ada kayak acara kelulusan di ballroom ini. Nah, ballroomnya gue nggak bisa nyebutin apa, cuman katanya yang dia tulis, ballroom ini tuh terletak di banyak tempat makan dan banyak tempat mainan. Jadi kalau buat anak-anak Jakarta Timur harusnya tempatnya tahu ini di mana. Jadi Ardi itu acara 3 hari di gedung itu. Hari pertama, hari kedua itu gladi doang. Hari ketiganya itu baru hari kelulusannya. Sebenarnya pengalaman mistis Ardi ini terjadi waktu pas gladi resik, bukan pas lagi acara intinya ya. Singkat cerita, di hari pertama, pas sampai sana Ardi tuh ngelakuin kayak gladi resik kayak biasa lah sama teman-temannya. Ada yang perform, terus mereka kayak gladi resik segala macem. Ada band, dance, olahraga, banyak lah. Nah pas gladi awal biasa aja, karena mereka mikir kayak yaudah latihan biasa di aula dan emang mikir nggak ada apa-apa di tempat itu. Ardi barengan sama 3 temennya, namanya Reno, Cipto, sama Ari. Ini mereka kayak sama-sama persiapan karena mereka juga mau perform Nat. Pas mau perform mereka tuh diarahin ke backstage dan ada kayak beberapa pengarahan itulah. Pas pengarahan itu si Reno bilang, ini tempatnya gede banget, masa yang dipakai cuma 1 ruangan? Jadi ini ballroomnya gede banget, tapi mereka tuh cuma pakai 1 ruangan doang, 1 ballroom doang. Ternyata di gedung itu ada 2 ballroom, yang satunya itu ditutup nggak tahu kenapa. Akhirnya Ardi sama 3 temennya tuh langsung kepo lah, agak jalan jauh ke belakang backstage buat ngeliat kayak ruangan itu tuh apa sebenarnya. Pas mereka jalan, ternyata jalanan yang di belakang itu nyambung sama ballroom kedua yang punya backstage juga, dan tuh nyambung ke ruangan mereka. Mereka ngeliat di ballroom yang ditutup itu kayak ada pintu yang lama banget dan benar-benar ditutupnya tuh beneran kayak udah nggak pernah dibuka lama. Ballroom yang mereka datengin itu juga kelihatannya gelap banget, jadi ya mereka nggak bisa masuk ke dalam itu karena mereka mikir kayak pertama ditutup rapat, terus gelap banget, mereka takut ya kenapa-napa lah. Nah karena ada dari 4 orang ini ada yang iseng, dan mereka jadi ngide buat uji nyali waktu pas ngelakuin gladi resik itu di sana. Si Cipto nih namanya. Cipto tuh cerita kalau ternyata katanya dia ya, ada rumor atau gosip di tempat itu kalau ada sosok yang sebenarnya namanya nggak boleh dipanggil kalau lagi di sana. Kalau dipanggil namanya katanya sih bakalan dateng. Ditanyalah sama teman-temannya kayak emang namanya siapa? Dijelasin sama Cipto dan dikasih tahu kalau mau manggil dan mau datengin dia, lo harus nyebut sila datanglah, sila datanglah, sila datanglah 3 kali. Dan sosok itu beneran datang. Ardi dan teman-temannya lainnya tuh jujur nggak percaya sama Cipto karena ya masa cuman manggil kayak gitu nongol setannya, ya kan? Akhirnya Cipto bilang ya kalau misalnya lo mau buktiin sendiri dan emang penasaran, ya udah kita uji nyali aja di sini beneran. Cipto ngecekin Ardi lah, dibilang kayak Ardi lagi pakai baju merah. Cipto bilang kayak tuh baju merah tuh hati-hati tuh, ntar ditemplok genderuwo gitu. Nah dicengin kayak gitu karena si Ardi ini yang paling penakut di antara 4 temennya. Nah Cipto nanya lagi, kalau misalnya tinggal di sini gimana, lo berani nggak? Karena Ardi tuh gedek dan Ardi ngerasa kayak gue dicengin mulu anjir, ya gue iyain aja beneran. Ardi bilang lah ya udah kalau emang mau uji nyali di sini ya udah ayo, gue berani. Singkat cerita ternyata setelah gladi itu orang tua ngobrol selama 2-3 jam sampai maghrib kayak ngumpul gitu. Nah Ardi sama teman-temannya ini kayak ngabisin waktu di ballroom yang sana. Terus si 1 orang lagi namanya Ari itu nggak ikutan tuh, jadi bertiga doang. Mereka bertiga tuh bilang kalau orang tuanya itu kalau mau cabut aja karena mereka tuh mau main dulu. Jadi nggak usah nunggu anak-anak ini main di sana gitu. Lanjutlah mereka bertiga jalan ke ballroom yang nggak digunain, yang tadi gue bilang di awal, yang ditutup rapet banget dan pintunya tua. Akhirnya Ardi dan 3 temennya ngebuka pintu itu dan mereka langsung kaget karena ruangan itu bener-bener gelap banget Nateh, beneran kayak nggak pernah dipakai satu sama lain, bener-bener kosong banget dan ternyata emang itu dipakai udah lama banget tempat itu. Masuklah mereka ke ballroom itu dan pas masuk Cipto tuh langsung bilang kalau di sana katanya ada trending topik yang terkenal banget di sekolah mereka. Katanya 6 bulan lalu orang-orang sering lihat kayak setan ngentayangan di ballroom ini. Terus Cipto bilang hampir setiap malam sering kedengeran kayak suara-suara rame, tapi pas dicek sama penjaga ballroomnya itu kosong. Jadi ceritain langsung di tempatnya gitu. Iya. Kayak gitu. Nah terus ada juga katanya ya, kata Cipto, bahkan tuh mereka tuh sering denger ada kayak suara gorekan kuku gitu loh ke tembok, kebayang kan suaranya kayak gitu. Nah beres cerita kayak gitu, tiba-tiba Ardi tuh disamperin sama Cipto. Dibilang kayak ini ngenyek. Si Cipto bilang ke Ardi, iya sorry,
gue tahu lo berani. Yaudah kita uji nyali aja sekarang gimana? Ardi ngiyain lah. Dan Cipto bilang, gimana kalau sekarang kita panggil sosok itu 3 kali biar dia nongol. Oke. Awalnya mereka semua deg-degan, tapi karena gengsi plus juga mereka penasaran, akhirnya mereka mengiyakan tuh. Akhirnya Ardi sama Reno ngiyain lah ajakan Cipto itu. Dengan berani mereka nyebut lah tuh, manggil kayak Sila datanglah, Sila datanglah, Sila datanglah. Berkali-kali mereka lakuin, dan entah berapa kali tuh mereka sebut, ternyata belum ada hal-hal aneh yang nongol. Tiba-tiba sampai si Ari nih, orang temennya dia yang gak ikutan tadi, teriak kayak, "Woi gila lu, udah mau jam 6, kita balik yuk." Nah Ardi dan teman-teman langsung deg-degan lah, karena kayak gak ada apa-apa, mereka nunggu, tiba-tiba ada suara teriakan dari temennya. Akhirnya mereka berempat gandengan semua dan satu sama lain nyari pintu keluar ke ballroom itu, dari ballroom itu. Pas lagi jalan, tiba-tiba mereka tuh dengar ada kayak suara cakaran tembok kenceng banget. Pas mereka lagi nyari pintu keluarnya kayak sret gitu. Nah entah kenapa, kan mereka kan lagi pada gandengan kan empat-empatnya. Nah si Reno itu malah ngejauh dari mereka, dan dia tuh langsung nyari kayak sumber suara itu dari mana. Penasaran, bukannya keluar dari ballroom itu langsung malah nyari si goretan kuku itu dari mana asal gitu loh. Pas yang lain mencoba berhentiin Reno tuh tiba-tiba langsung kayak ngedorong mereka dan langsung nangkis tangan mereka gitu. Gak ada hitungan menit, Reno tuh langsung hilang dari pandangan mereka, dan tiba-tiba mereka dengar ada suara teriakan Reno dari kejauhan, dari kegelapan. Mereka langsung nyalain flash dan nyari si Reno tuh, kemana dia kan temennya hilang. Setelah beberapa menit, mereka lari kenceng-kencengan mencari Reno, dan Ardi tuh sadar kalau di ujung ruangan sana dia tuh ngeliat ada kayak sosok warna putih lagi duduk. Pas lagi nyari si temennya yang lagi ngilangin ini. Nah pas Ardi sadar ada sosok putih, Cipto tuh tiba-tiba ngomong kasar, nggak tahu lah kenapa. Tiba-tiba Cipto ngomong kasar, dan pas banget pas Cipto tuh ngomong kasar, sosok ini yang tadi duduk langsung seketika berdiri dan terbang ke arah mereka sambil ketawa kenceng banget. Dan sosok itu ternyata ya sosok Sila yang dipanggil-panggil sama mereka, akhirnya nongol lah. Mereka ketakutan, mereka lari-larian buat nyari pintu keluar. Tapi anehnya, nggak tahu kenapa pas mereka lagi deg-degan dan lagi nyari pintu keluar tuh mereka nggak nemu. Jadi kayak mereka tuh muter-muter ballroom aja, nggak keluar sama sekali gitu. Pas mereka lagi muter-muter, akhirnya Ardi, Ari sama Cipto tuh ketemu sama Reno. Nah mereka tuh ngeliat Reno tuh lagi kayak tiduran dan nggak sadarin diri, kayak pingsan gitu loh. Pas mereka lagi coba bangunin Reno, tiba-tiba mereka tuh denger lagi ada suara cewek ketawa melengking dari arah belakang. Dengar ada ketawa kayak gitu, sontak Cipto sama Ari tuh langsung cabut, ninggalin Ardi sendirian barengan sama Reno yang belum sadar. Nah di situ tuh Ardi ngerasa kayak, gue pengen ngikutin teman gue, tapi teman gue yang satu pingsan. Ya gue harus gimana gitu. Akhirnya Ardi mutusin buat nemenin si Reno yang pingsan ini. Tiba-tiba Ardi tuh nggak bisa gerak sama sekali Nateh, karena si sosok Sila itu tuh ngedeket terus ngelus pipinya Ardi pakai kuku dia yang panjang. Nggak berhenti sampai situ aja. Bener-bener si Ardi tuh ngelihat jelas banget kan. Akhirnya si Ardi sama sosok ini kan tatap-tatapan ya, jelas banget kan. Ardi ngeliat jelas banget di muka si Sila ini ada kayak ratusan belatung tuh lagi jalan jatuh-jatuh. Deg-degan lah si Ardi kan. Dia bilang kayak jangan. Nah sekuat tenaga Ardi coba berusaha ngindar, tiba-tiba si sosok Sila ini ngomong, "Gak akan aku maafin, kamu harus ikut denganku." Nah sosok Sila tuh ngomong kayak gitu sambil ngelempar Ardi jatuh ke bawah gitu, kayak ngedorong. Pas Ardi jatuh, gak lama Reno untung sadar. Reno langsung narik tangan Ardi dan ngebawa Ardi keluar ballroom. Akhirnya mereka keluar tuh, ketemu tuh pintu ballroomnya. Pas sudah keluar ballroom, Ardi dan teman-temannya tuh bener-bener lemas banget. Dan katanya pas kabur duluan, si Ari kan kabur duluan nih sama Cipto. Ari tuh sempat nanya sama Sapam dan nanya soal ballroom itu. Katanya, kata si Sapam ini, ballroom itu tuh bener-bener udah kosong lama banget dan emang udah gak bisa digunain. Makanya si Sapam mikir kayak, lo kenapa tiba-tiba masuk gitu? Kan udah ditutup, udah gak dipakai gitu. Udahlah singkat cerita, beberapa jam setelah itu mereka semua balik. Tapi ternyata teror Sila itu gak berhenti di ballroom itu doang. Sila tuh ngikut sampai ke rumah mereka. Mereka tuh takut banget Nateh. Kayak ada pengalaman horor yang baru mereka alamin di ballroom itu. Akhirnya mereka tuh decide buat kayak, gue nginep di rumah teman gue aja. Jadi 4 orang ini nginep di rumah Ardi. Pas sampai rumah Ardi, mereka masuk ke dalam kamar, mereka coba bersih-bersih. Nah, pas Ardi tuh sama teman-temannya baru masuk ke kamar, Ardi tuh dengar dari balik pintu kamarnya dia ada suara garukan lagi. Garukan kuku itu tapi dari luar kamar. Nah, di situ Ardi panik dan Cipto coba ngeberanin diri buat ngebuka pintu kamar, langsung kayak brak gitu.
Cipto bilang kayak, anjing bikin takut aja. Udahlah gue mandi duluan deh. Baru gantian lu semua ya. Iya gitu. Baru banget Cipto masuk kamar mandi, dia tuh langsung teriak kenceng banget Nat teh, dan langsung keluar kamar mandi itu. Ditanyalah sama temen-temennya kayak, kenapa lu tiba-tiba lari? Kenapa tiba-tiba teriak kan? Iya. Cipto bilang, Di ada setan ada rambut dari celah dinding gue ngeliat jelas banget Nah Ardi, Reno sama Ari yang langsung ke kamar mandi lah buat ngecek yang dibilang Cipto ada apa enggak. Dan ternyata kosong, gak ada apa-apa. Nah si Ardi bilang kayak, kayaknya emang kita tuh digangguin sampai rumah sama Sila. Nah anak-anaknya langsung ngomong lah kayak, udah lupain aja, kan kita bareng-bareng ini, yaudah kita berusaha tidur aja yuk, mumpung udah malam nih. Istirahat aja, besok lagi kan. Iya. Mereka coba tidur. Nah singkat cerita, pas sekitar tengah malam, mereka tuh denger lagi ada kayak suara langkah kaki kenceng banget, kayak duk 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 gitu. Tapi dari luar kamarnya Ardi. Terus gangguan lanjut lagi, ada kayak suara tok 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 gitu. Kayak ada suara orang ngetok jendela kamar Ardi. Nah si Cipto bilang, paling juga angin. Nah terus pas banget si Cipto bilang kayak paling juga angin, tiba-tiba ada suara lagi cakaran kuku dari pintu kamar Ardi. Sret, ada lagi. Akhirnya mereka takut lah semua. Semua takut, gak berani buka mata. Tapi satu-satunya orang yang berani buka mata itu Cipto. Cipto coba ngecek, dan dia buka matanya. Dan pas dia lihat jelas banget ternyata ada sosok cewek, matanya merah, lagi ngeliatin mereka dari luar jendela. Terus jendela itu digedor-gedor tuh kenceng banget sama sosok cewek ini. Dok 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 dok. Dengar kayak gitu, refleks teman-teman langsung kayak nengok ke arah sana dong. Iya. Pas mereka nengok semua, mereka teriak bareng-bareng, anjing ada kunti. Karena mereka jelas banget ngeliat 4 orang ini ngeliat kunti jelas banget depan jendela mereka kan. Pas mereka berusaha buat lari, entah kenapa mereka tuh gak bisa lari Nah teh, bener-bener kayak lemes banget. Mungkin saking takutnya ya, gue gak tahu kenapa mereka gak bisa gerak. Dan mereka tuh cuma bisa ngeliat jendela. Pandangan mereka tuh gak bisa kemana-mana, cuman ke jendela itu doang. Dari luar jendela, itu tuh kayak ada pohon gede. Dan mereka semua tuh ngeliat sosok Sila itu ngintipin mereka dengan mata merah yang kelihatan terang banget di balik si pohon itu. Mereka ketakutan, mereka bilang kayak, kami minta maaf, kami gak mau ngulangin lagi, kami minta maaf, kami takut. Pokoknya mereka nyesel banget ngomong kayak gitu. Nah tapi sosok Sila itu bukannya malah kabur, Sila tuh malah kayak ngedeketin mereka. Dan seakan-akan tuh kayak mau ngelahap mereka gitu loh. Dari luar jendela tuh mereka langsung masuk kamarnya. Dan sosok Sila itu tuh ngeraba muka mereka satu-satu, pegang muka temannya satu-satu gitu. Dan dengan pasrah dan gak bisa apa-apa, ya mereka berempat cuma bisa minta maaf kan. Cuma nangis minta maaf doang. Dan sosok Sila tuh cuma ketawa kenceng banget sambil megang muka mereka. Terus tiba-tiba sosok Sila tuh hilang gitu aja. Pas hilang, tiba-tiba mereka dengar ada kayak suara cekrek, bukan pintu. Dan ternyata untungnya itu orang tuanya Ardi yang baru pulang. Ditanyalah sama keluarga Ardi kayak, kenapa tiba-tiba rumahnya berantakan, kenapa tiba-tiba lu pada heboh gitu kan. Ardi cerita dan teman-teman juga cerita kalau dia tuh baru ngalamin kejadian horor dan setan itu tuh masuk ke kamar mereka. Di situ mereka langsung baca-baca doa. Dan untungnya setelah kejadian itu udah gak ada gangguan lagi teh, Nat. Singkat cerita, kebesokan harinya pas acara perpisahannya, Ardi tuh baru sadar ternyata pintu ballroom yang mereka masukin kemarin itu tuh di polis lain sebenarnya. Terus ditutup lemari, terus ditutup pakai kursi. Pokoknya tuh sebenarnya harusnya mereka tuh nggak bisa masuk sana. Cuman entah kenapa di hari pertama mereka masuk ballroom itu, mereka bisa masuk sana dan mereka ketemu sama si sosok Sila ini. Oh shit, wow. Gitu ceritanya. Gila ya. Ini yang gua ngerasa epicnya adalah kayaknya emang energinya kuat banget gitu. Kayaknya Sila ini ya. Itu kalau misalkan dari Teresa, kira-kira kalau misalkan emang ada satu tempat yang udah jarang dihuni gitu ya teh, mereka tuh energi sekuat itu kah? Beda sama misalkan ya ruangan ini atau ruangan-ruangan lain yang ada kehidupan manusia lah. Sebenarnya bukan dari tempatnya, tapi dari sosoknya. Oke. Kalau hantu-hantu yang seperti itu biasanya dendam, marah. Wow. Ya sama kayak manusia ketika terdesak atau lagi emosi, kita bahkan bisa mengangkat mobil kan. Iya. Itu yang bikin mereka punya kekuatan. Biasanya kalau sampai menampakkan diri di depan orang-orang yang nggak bisa lihat mereka, itu ada kemarahan, ada dendam yang nggak bisa terbendung sampai akhirnya energi mereka besar banget. Dan pelampiasannya ke orang-orang. Oh, berarti belum tentu dendamnya sama orang ini ya. Maksudnya Iya, dendam iya. yang lama, punya Iya. kemarahan yang gede, tapi yang kena justru orang-orang yang ya mungkin
gara-gara Ya, sotoy, Bi. nantangin Karena kan ya, manggil jadi kan. kena gitu ya. Sompral. Iya. Iya, ya mungkin ada dia memang kayak dikurung di situ supaya nggak kemana-mana nggak sih? Oh, balas dendam kali ya Teh ya? Ya enggak sih, tapi ketika ada seseorang yang masuk terus udah gitu kayak memacu lagi kemarahan dia gitu. Oh. Walaupun mungkin dia nggak marah sama orang tersebut, Iya. tapi dengan ada orang-orang yang seperti itu, kadang bisa jadi di antara mereka, Terpacu untuk iya bahkan ini mirip sama mantan saya nih yang nyakitin saya ketika Iya. hidup. Itu bisa ditempelin terus, didatengin. Padahal si orang itu nggak tahu Nggak tahu background nggak tahu apa-apa apa-apa. ya. Iya. Oh, wow. Itu enaknya mereka ya. Kita nggak tahu apa-apa, mereka